Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja, edisi Selasa, 9 Desember 2025. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas nafas dan kekuatan yang Engkau beri kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang malam saat kami beristirahat dan Engkau tetap menjaga kami. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang baru yang Engkau sediakan bagi kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau menenangkan hati kami, membuka pikiran kami, dan menuntun setiap pemahaman yang kami perlukan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami hari ini. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 15 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang tertulis, maka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Bermegah dalam Kristus. Kata bermegah dapat dipahami dengan padanan kata berbangga atau membanggakan diri. Pertanyaannya, apakah yang menjadi kebanggaan diri dalam menjalani kehidupan ini? Tentulah ada banyak hal yang bisa dikemukakan tentang hal itu. Ada yang bangga dengan garis keturunannya. Ada yang bangga dengan prestasinya, dengan kepandaiannya, dengan capaian-capaian dalam hidupnya, atau capaian-capaian dalam keluarganya, dan seterusnya. Lalu apa yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang Kristen? Bagi Rasul Paulus, kemegahannya atau kebanggaannya tidak terletak pada kemampuan dirinya, tetapi karena kelayakan yang ia terima dari Kristus. Paulus sadar bahwa sama seperti orang lain telah diberikan pengetahuan dan kemampuan dari Tuhan, tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk mau memberitakan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa lain yang belum mendengar tentang Kristus.
Kesadaran inilah yang membuat Paulus mau bermegah dalam Kristus. Kemegahan yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi kemegahan yang dianugerahkan oleh Allah dalam Kristus melalui pelayanan yang dipercayakan Kristus kepadanya. Sebagai orang yang dilayakkan oleh Kristus, Paulus memberi ruang yang sebesar-besarnya pada kehendak Kristus, dan segala mujizatnya memerintah dan terjadi dalam hidup dan pelayanannya. Ia percaya bahwa adalah sebuah kehormatan dalam hidup ini jika hidupnya dibangun di dalam Kristus. Dan kehendak Kristus merupakan panggilan untuk terus diemban dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Jadi penting untuk diingat bahwa kemegahan dan kehormatan hidup kita sebagai orang percaya bukan karena sesuatu yang kita capai atau kita miliki dalam hidup ini, tetapi hanya semata di dalam Kristus. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kemegahan dan kehormatan hidup kami sebagai orang percaya bukanlah berasal dari apa yang kami capai atau kami miliki di dunia ini, melainkan hanya bersumber di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengarahkan hati kami untuk tetap rendah hati dan bersandar kepada anugerah-Mu. Kiranya firman ini tinggal dalam hati kami dan menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan untuk terus hidup mencerminkan kasih, kerendahan hati dan kebenaran-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini, pimpin setiap langkah, perkataan, dan keputusan kami, agar semuanya membawa kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.